Selamat malam. Shalom. Salam sadar. Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai seluruh dunia, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, yang layak ditinggikan dan diagungkan, dipuji dan menyembah. Oleh karena kasih-Nya, sehingga kita boleh ada pada malam hari ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang mendukung pelayan YouTube ini. Kepada para penangannya untuk pelayanan ini, saya selalu berterima kasih, karena itulah yang berharga di mata Tuhan. Biarkanlah Tuhan Yesus saja yang memberkati saudara-saudara. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan cerita tentang agama Islam adalah agama cerita. Kenapa saya berani mengatakan bahwa agama Islam agama cerita tentang ketuhanan Allah yang Maha Esa, Maha Ahad, Allah yang Wahid? Ternyata sampai saat ini pun belum ada yang bisa menjelaskan tentang keberadaan Allah yang disembah. Pada malam hari ini, ingin rasanya saya menyampaikan suatu pengalaman yang pernah dulu saya alami ketika saya tahun 97-98 yang disembah pada waktu itu, tapi yang ada di Mekah, Arab Saudi, hanya sebongkah batu hitam yang dinamakan Hajar Aswad yang disebut Ka'bah. Itulah kiblat semua umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Apa itu kiblat? Arti kiblat dan kata kiblah, ibadah menghadapnya ke Ka'bah, ke batu hitam Hajarul Aswad. Bukan menghadap kepada Allah yang dibawakan oleh umat Islam, itu hanya sebatas cerita. Saudara tahu apa itu cerita? Cerita adalah sebuah perkataan yang runut diceritakan dari awal sampai akhir, namun yang diceritakan tidak pernah kunjung ada. Memang benar Allah itu wujud, tapi wujud Allah tidak seorang pun dapat melihat wujud Allah. Menunjukkan wujud Allah yang paling awam sampai umat yang paling alim, tak seorang pun dapat menunjukkan keberadaan Allah. Itulah sebabnya saya katakan bahwa agama Islam adalah agama cerita.
dongeng yang diceritakan tentang perang Badar, perang Uhud, yang diceritakan tentang kehidupan yang lahir di tanah air Indonesia, apapun sukunya, ceritakanlah sejarah-sejarah Indonesia. Misalkan sejarah kemerdekaan Indonesia, para pahlawan merebut kemerdekaan dengan mengorbankan nyawa, darah tercurah demi kemerdekaan. Itu yang harus kita sebarluaskan kepada anak cucu kita, agar sejarah itu tidak hilang dari Indonesia. Sejarah bangsa, sejarah kehidupan bangsa, itu yang harus diperdengarkan. Sejarah negara Arab, bukan kehidupan orang Arab ditawar-tawarkan kepada Arab. Jangan salahkan kalau terjadi seperti yang dialami di daerah Makassar. Kenapa sejarah-sejarah di negara Arab diberikan kepada anak cucu? Kita sadar, kita syukuri Indonesia, negara yang subur makmur, mahlimpah lojinawi, penuh dengan berkah, ada emas, perak, batu bara, sawit. Indonesia kaya dengan kebun karet, kebun teh, bahkan tembakau juga banyak di Indonesia. Ini yang harus kita syukuri. Bukan orang Indonesia malah membangga-banggakan negara yang begitu tandus, padang gurun, diagung-agungkan sebagai tanah suci. Inilah kekeliruan bangsa Indonesia. Untuk memutus mata rantai kekeliruan ini, saya berpesan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Selagi sekarang mempunyai otoritas untuk menghentikan cerita-cerita dongeng-dongeng yang dari Arab, para penceritanya, para pendakwahnya harus menghentikan. Karena rakyat Indonesia kalau terus-terusan didoktrin, dicekokin oleh pengajaran-pengajaran yang dari Arab, maka jangan salahkan rakyat Indonesia ke depan. Halo. Nanti saya sedang live dulu ya. Oke. Baik. Ya. Jadi kalau pemerintah sekarang mendukung radikalisme, bagaimana bangsa ini ke depan? Negara Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti di Pakistan atau di Irak, di Iran. Kalau pemerintah tidak pro kepada bangsa Indonesia, bisa jadi sudah banyak yang duduk di parlemen, bisa jadi ada yang duduk di pemerintahan. Oleh karena itu mereka begitu berani melakukan ledakan bom bunuh diri. Prihatin rasanya bangsa Indonesia kok sudah tidak mencintai tanah air Indonesia. Inilah zaman akhir, zaman dicintai, negeri orang dicintai. Aneh betul bangsa Indonesia ini. Lahir di Indonesia, tapi menganggap tanah suci di tanah Arab, tanah Mekah. Kan ini sangat keliru. Mari kita sadari, kalau kita tidak menyadari dan kita tidak mempertahankan bangsa Indonesia,
siapa lagi yang akan mempertahankan tanah air Indonesia? Tentu bangsa Indonesia sendiri harus bertanggung jawab terhadap bangsanya. Saya sangat prihatin. Pantesan saya mengikut Yesus, ubar-ubar ditangkap-tangkap, ternyata para ISIS teroris membuat pengajaran-pengajaran yang menyesatkan seolah-olah baik. Saudara tidak melihat apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab, di mana-mana bikin ulah, dia di luar negeri bikin ulah, di dalam negeri bikin ulah, bahkan di istana sendiri bikin ulah, yang harusnya hormat kepada pengadilan, takdim kepada hakim, seolah dianggap apa? Kalau memang merasa undang-undang Indonesia ini cacat hukum, tidak benar, silakan Anda pergi ke negara Arab yang cocok dengan hati pikiran saudara. Jangan bikin rusuh di Indonesia. Karena Indonesia tidak mungkin tinggal diam. Bangsa Indonesia semakin sadar dengan kejadian-kejadian, kelakuan-kelakuan yang tidak Saya jujur prihatin dengan kejadian peledakan bom yang terjadi di Katedral Makassar. Benar-benar manusia tidak punya rasa manusiawi. Benar-benar yang berhati jin. Mari saudara, kita kembali kepada jati diri bangsa. Sadarilah, syukurilah suku bangsa di Indonesia, tetap kita bersatu demi membangun bangsa dan negara, demi kelangsungan anak cucu kita ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang dicintai Tuhan Yesus. Ya, saya mau ingatkan, kenapa saya meninggalkan ajaran Islam. Karena jujur agama Islam tidak bisa diharapkan untuk keselamatan. Agama Islam ini sudah waktunya ditinggalkan oleh jemaat-jemaatnya. Pengajaran-pengajaran yang tidak jelas. Tidak jelas bagaimana? Jangankan umatnya bisa masuk surga, nabi saya tidak jelas. Nabinya saja tidak bisa masuk surga, tidak mungkin umatnya masuk surga sendirian. Mau lewat mana? Sedangkan kitabnya saja bukan kitab yang diturunkan oleh Allah, melainkan kitab ngarang sendiri para ahli agama. Manusia tidak akan diselamatkan oleh agamanya. Manusia akan diselamatkan oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Carilah dulu kasih karunia Tuhan. Saudara akan masuk surga kalau tidak mengikuti petunjuk yang berasal dari surga. Apa itu petunjuk yang berasal dari surga? Menurut Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga, di sini dikatakan, Nazzala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurat. Apa artinya? Allah telah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya dan membenarkan apa yang ada di dalamnya. Dan Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ingat saudara, kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Kalau saudara keberatan, saya sampaikan bahwa
Allah benar-benar tidak menurunkan hadis dan fikih. Tapi saudara pun dalil untuk menyanggah, silakan sanggah dan tampilkan ayatnya. Kalau memang benar Allah menurunkan hadis dan fikih. Allah tidak menurunkan hadis. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Allah membenarkan kitab Taurat dan Injil. Karena apa? Di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi. Sebagaimana dikatakan surat 5 Al-Maidah ayat 40. Surat 5 Al-Maidah ayat 46 berkata, di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk takwa. Artinya, orang yang bertakwa mengikuti sesuai standar Taurat dan Injil, itulah yang benar di hadapan Tuhan. Itulah cara menyimpang dari kitab itu, jangan salahkan. Itulah sebabnya kenapa orang sholat akan celaka Taurat dan Injil. Karena sholat 5 waktu itu hanya produk karangan manusia, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang disebut kitab kuning. Sholat 5 waktu adalah tiang agama, bukan menyembah Allah. Sholat 5 waktu adalah tiangnya agama Islam. Sebagaimana dikatakan hadis, as-salatu ibaduddin. Man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Artinya, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat 5 waktu, merobohkan agamanya. Jadi salat 5 waktu, bukan lakukan salat 5 waktu, saudara. Itu hanya kepentingan saudara. Hanya mau kepentingan mendirikan agama saudara. Salat 5 waktu yang menggagal adalah Muhammad dan pengikutnya. Bukan Allah yang memerintahkan. Oh, itu ada di Al-Quran. Perintah salat. Ya. Tapi Al-Quran tidak memerintahkan salat 5 waktu. Al-Quran memerintahkan salat selama hidup. Al-Quran memerintahkan salat kamu selama hidup. Yang tertuang di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-45. Yang berbunyi begini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu salat yang benar. Itu salat yang selama hidup. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan dirikanlah salat. Dengar saudara, yang harus didirikan itu salat, bukan dirimu sendiri. Tapi kebanyakan umat Islam mendirikan diri sendiri, meninggalkan sholat. Apa yang dimaksud? Mendirikan diri sendiri. Kalau maghrib mendirikan diri sendiri, kemudian tinggalkan. Nanti ketemu lagi Isya, mendirikan diri sendiri, kemudian tinggalkan. Mendirikan diri sendiri, kemudian meninggalkan sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah doa. Bagaimana sholat yang benar? Yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal, dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Apa itu perbuatan keji? Perbuatan jahat, merampok, membunuh, bom bunuh diri, itu keji. Munkarot, apa munkarot? Berantem, bertengkar, saudara dengan saudara bertengkar, suami istri bertengkar, itu munkarot. Makanya saudara jangan
merasa bangga dengan berbahasa Arab, tapi tidak mengerti artinya. Dampaknya apa? Akibatnya adalah merasa mendirikan diri sendiri dianggap mendirikan sholat. Padahal mendirikan sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, maka sholat saudara akan berdiri dengan sendirinya. Karena sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dicontohkan oleh Isa Al-Masih. Isa Al-Masih melakukan sholat selama hidup. Tidak ada batas-batas sholat. Isa Al-Masih melakukan sholat selama hidup. Daud juga melaksanakan sholat selama hidup. Oleh karena itu hadis mengatakan sholat yang dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Puasa yang dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Tidak ada disebut di situ sholat yang dicintai sholatnya Muhammad, tidak ada. Jadi harus saudara-saudari, untuk apa mengikuti orang yang tidak jelas ujung pangkalnya? Untuk apa mengikuti orang yang tidak jelas kemana-mana? Mari saudari, mari kita kembali lagi kepada jati diri bangsa. Jangan takut tidak diberi surga kalau saudara tidak mengikuti Muhammad. Karena surga bukan milik Muhammad. Surga milik Yesus Kristus. Takutlah saudara kalau mau meninggalkan Yesus. Karena hanya melalui Yesus kita masuk surga. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus adalah wujud Tuhan itu sendiri. Yesus adalah wujud Tuhan. Oleh karena itu, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh meninggalkan Yesus adalah Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat saudara, dirinya manusia, tidak punya rasa peri kemanusiaan. Oleh karena itu, mari kita bertobat. Karena di akhirat nanti tidak ada pertobatan. Ini pesan bagi yang belum menerima Yesus. Karena Tuhan Yesus sebenarnya sudah melambai-lambai kepada umat. Karena dunia ini sudah dekat kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang neraka itu bukan tempat yang enak. Neraka itu tempat kembali orang-orang yang berberikanlah saudara. Mari kita berbuat baik selagi ada kesempatan.